Selamat siang semuanya. Mau cek dulu boleh, apakah suara saya terdengar dari sisi rekan-rekan semua? Oke, terima kasih. Halo, terdengar ya? Oke. Wah, terima kasih sekali atas, partisipasinya di kesempatan kali ini dan sudah bersedia meluangkan waktu nih untuk belajar bersama, mencari informasi yang baru tentang komunikasi dengan empati. Tapi sebelumnya kita mungkin, kasih waktu 2 menit lagi ya sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi kita tunggu 2 menit aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah menunggu. Kita bisa mulai sekarang aja kali ya. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang bersedia hadir di webinar kita kali ini, yang topiknya tentang komunikasi dengan empati. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Priscilla Prita, biasa dipanggil Prita. Saya konselor kesehatan mental dari Naluri. Nah, dalam sesi kita kali ini ada beberapa hal yang rekan-rekan perlu sadari gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya sangat mengharapkan partisipasi dari rekan-rekan semua yang ada di sini untuk bisa bertanya atau menyampaikan pendapatnya dan bisa dituliskan di chat box di sebelah kanan dan juga bisa tulis prita@prith sebelum menuliskan pertanyaan untuk bisa langsung terhubung dengan saya. Apabila juga rekan-rekan ingin mengirimkan chat secara anonim, juga bisa diklik send private message, jadi pesannya atau yang ditulis tidak muncul nih di chat box. Dan yang terakhir, materi juga dapat diunduh dalam format PDF di tab sebelah kanan layar setelah webinar kita selesai. Nah, topik kita kali ini akan ada beberapa hal yang ingin dibahas nih gitu. Jadi ada definisi tentang komunikasi dengan empati, kemudian elemen-elemennya apa aja sih komunikasi dengan empati itu, dan bentuk kerangkanya seperti apa. Bentuk kerangkanya seperti apa, kemudian ketika kita berbicara tentang komunikasi ya, pasti mungkin akan ada pembicaraan yang sulit gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya juga akan dibahas di sini, dan yang terakhir adalah membangun lingkungan kerja yang penuh dengan empati. Sebelum kita masuk ke materi lebih dalam gitu ya. Ketika rekan-rekan semua di sini mau ikut nih tentang berkomunikasi dengan empati, saya boleh tahu nggak ketika mendengar empati itu apa sih yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Boleh diketik di chat box-nya.
Apa yang terlintas ketika mendengar empati? Lembut. Ada lagi nggak? Care, peduli ya. Perhatian, mengerti kondisi orang lain. Betul, mengerti keadaan orang lain. Memahami, ya. Ada lagi? Tapi menarik ya, artinya setiap dari kita di sini punya definisi yang berbeda-beda tentang empati gitu. Dan yang saya sadari adalah ketika rekan-rekan semua menyampaikan maknanya dari empati, semua bermakna positif gitu. Karena sebenarnya memang empati itu adalah kemampuan gitu, kemampuan seseorang, kemampuan diri kita untuk bisa memahami, mengerti, peduli, dan merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga kita bisa berada di posisi orang tersebut gitu. Jadi kita di sini sama-sama sepakat ya bahwa empati adalah suatu kondisi di mana kita bisa mengerti nih lawan bicara kita seperti apa posisinya dan bisa menempatkan diri di situ. Nah, sekarang saya mau menampilkan pernyataan-pernyataan ceritanya. Jadi nanti teman-teman rekan-rekan di sini bisa berkomentar ya, kira-kira dari kalimat atau dari pernyataan yang saya tampilkan ini ada empatinya atau enggak ya? Gitu. Nah, ini ceritanya ada pernyataan yang pertama adalah pernyataan dari seseorang ke pimpinannya nih gitu. Dia menyampaikan, "Wah, Bapak ini pilih kasih banget ya. Kalau orang lain minta izin, kayaknya banyak bolehnya, tapi kalau giliran saya yang minta, kok kayaknya nggak boleh terus gitu. Bapak tuh punya dendam apa sih sebenarnya sama saya?" Kira-kira kalimat ini ada empatinya nggak menurut rekan-rekan yang ada di sini? Enggak ya? Jadi kayaknya cukup menyerang gitu ya kalimat ini tuh. Oke. Kalau pernyataan yang kedua, ini adalah pernyataan dari seseorang ke rekan kerjanya gitu. Jadi sama-sama lah satu level gitu. Jadi dia bilang, "Kok aku lihat-lihat kamu kayaknya, udah kayak kerja di perusahaan sendiri nih, pulang seenaknya gitu, kayaknya bentar lagi punya parkiran khusus, jadi gampang nih kalau mau pulang." Ada empatinya nggak kira-kira? Enggak ya? Kalau saya diginiin juga kayaknya tersinggung juga ya. Oke, iya. Jadi semua sepakat kalau ini nggak ada empatinya. Kalau yang terakhir, ini adalah pernyataan dari seseorang ke bawahannya gitu atau ke juniornya lah. Dia bilang, "Ini laporan nih kenapa nggak beres terus ya? Kamu itu kerja nggak sih? Atau kamu tuh ngapain aja sih di kantor?" Ada empatinya nggak? Enggak, nggak jelas enggak ya gitu. Langsung judgemental, "Kamu ngapain aja sih di kantor?" gitu. Langsung menyerang gitu. Oke, terima kasih atas responnya. Nah, kita masuk nih ke, definisi berkomunikasi dengan empati. Apa sih komunikasi dengan empati itu? Jadi, komunikasi dengan empati atau yang biasa dikenal dengan non-violence communication, itu sebenarnya digagas oleh Rosenberg. Memang bukan barang baru membahas tentang komunikasi, tapi Rosenberg di sini mengedepankan bahwa komunikasi dengan empati atau tanpa konflik itu pengingat kita loh untuk terus, fokus pada perhatian kita, pada tempat di mana kita mendapatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Karena, pendekatan ini akan penuh dengan, cara memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain nih, seperti yang tadi kita bahas bahwa kita memahami orang lain berada di posisinya juga, tapi juga kita perlu untuk melihat diri kita sendiri. Karena, Rosenberg menyadari bahwa manusia tuh sebenarnya sama-sama punya kebutuhan gitu, tapi kadang-kadang kok jadi konflik ya, ternyata konflik itu bukan datang dari kebutuhan yang beda-beda gitu, tapi ternyata dari cara strategi yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Nah, ada 3 prinsip sebenarnya dalam penerapan komunikasi dengan empati.
yaitu ada empati diri, yaitu penuh kasih gitu ya, yang kayak teman-teman sampaikan tadi bahwa penuh kasih, lembut, tidak menyalahkan, tidak menyerang, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan, semua pihak gitu. Kemudian kita juga bagaimana caranya menerima secara empatik gitu. Kita bisa melihat, sisi positif dari orang lain. Kita juga butuh untuk mendengarkan secara penuh dan kita melihat apa apa sih perasaan dan kebutuhan yang sebenarnya diekspresikan nih dari orang lain. Dan prinsip yang terakhir adalah adanya pengakuan secara jujur gitu. Jadi ada penyampaian bagaimana kita mengamati, bagaimana merasakan, bagaimana kebutuhan kita dan permintaan dengan jelas tanpa menyerang. Nah, yang poin terakhir ini adalah sebenarnya elemen-elemen dari komunikasi dengan empati gitu. Jadi elemen komunikasi dengan empati itu ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah bagaimana kita sebenarnya melihat, mendengar, dan mengingat, tapi bukan mengevaluasi. Nah, gimana tuh? Yang berkontribusi sebenarnya terhadap diri saya gitu. Kemudian yang kedua adalah elemen perasaan. Ketika apa sih yang sebenarnya saya rasakan, emosi apa sih ini, sensasinya seperti apa sih gitu. Nah, itu akan dibahas di perasaan. Kemudian yang ketiga adalah elemen kebutuhan gitu. Apa ya kebutuhan kita selama ini? Apa ya kebutuhan saya selama ini yang bisa saya maknai? Jangan-jangan saya nggak kenal nih apa yang saya butuhkan. Nah, kemudian yang keempat adalah permintaan. Jadi ketika kita udah ada observasi, perasaan, kebutuhan, kita juga bisa untuk menyampaikan apa yang kita inginkan ke orang lain. Jika digambarkan, mungkin bentuk kerangkanya sebenarnya akan seperti ini ya, gitu. Tadi kan ada 4 elemen utama tuh yang saling terkait. Tapi yang penting juga, tidak kalah penting adalah, yang di tengah-tengah lingkaran itu. Adalah bagaimana kita sebenarnya perlu hadir dulu nih secara utuh. Kita perlu berkesadaran penuh akan diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mengenali perasaan kita, bagaimana kita bisa mengamati apa yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita melakukan pengamatan, ketika kita hadir penuh, maka kita bisa fokus nih pada percakapan yang sebenarnya terjadi dan bisa fokus juga ke solusi. Ketika kita bisa hadir penuh, kita bisa ngerti juga perasaan itu dan kita bisa memposisikan diri, "Oh gimana ya rasanya kalau jadi dia?" Dan ketika kita hadir penuh juga, hadir penuh secara diri, kita bisa ngerti gitu kebutuhan apa yang kita, eee, miliki dan bagaimana kita bisa menyampaikan itu ke orang lain secara spesifik, secara positif, praktis dan fokus pada solusi. Tapi tentu juga ketika kita melakukan permintaan ini, itu juga perlu banyak berlatih gitu ya. Nah, elemen yang pertama kita masuk ke observasi nih gitu. Jadi ketika dalam observasi kita butuh untuk mengamati secara jelas rekan-rekan apa yang kita lihat sebenarnya dan apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan. Karena hal-hal tersebut sebenarnya berpengaruh nih terhadap kesejahteraan diri kita. Observasi itu digunakan secara spesifik waktu dan konteks. Iya, observasi dilakukan pada saat ini, pada hari ini, pada situasi yang sekarang gitu. Nggak bisa observasi dilakukan di masa lalu, nggak bisa juga dilakukan di masa depan gitu. Jadi sangat spesifik. Rosenberg juga menyampaikan bahwa sebenarnya observasi ini, kadang-kadang erat kaitannya dengan evaluasi gitu. Karena kalau teman-teman sadari ya gitu, ketika kita berada dalam suatu situasi nih misalnya, ketika, kita melihat nih ada rekan kerja yang sedang menyampaikan pendapatnya, kemudian dia menyampaikan itu dengan suara yang cukup lantang, keras, dan yang disampaikan tuh semua to the point gitu. Nah, sebenarnya observasi itu berhenti di situ, ketika kita mengamati, oh suaranya keras, suaranya lantang, oh dia menyampaikan pendapat, sambil berdiri gitu. Nah, observasi berhenti di situ. Tapi ketika ada evaluasi, maka kita menjadikan bahwa, oh
oh dia marah tuh gitu, emang dia gitu kalau nyampein pendapat sukanya jutek, dia emang pemarah, dia emang temperamental gitu. Jadi sudah ada evaluasi. Nah, ketika observasi udah dicampur evaluasi, maka kondisinya tidak menjadi netral lagi. Lantas apa yang bisa dilakukan gitu ketika kita perlu memisahkan observasi dan evaluasi? Mungkin, kita bisa memberikan penilaian ya, kita merasa memberikan penilaian yang baik gitu dengan kita menyampaikan, "Oh kamu terlalu murah hati ya." Tapi sebenarnya perilaku murah hati itu yang kayak gimana sih? Apa sih yang bisa kita sampaikan dengan maksud kita yang yang menilai dia bahwa dia tuh murah hati gitu. Oh ternyata ketika aku melihat kamu memberikan uang makan siangmu ke orang lain, aku pikir kamu orang yang murah hati. Jadi ada perilaku yang spesifik di situ tuh. Aku melihat kamu memberikan uang makan siang ke orang lain. Kemudian memisahkan observasi dan evaluasi ketika kita menyadari ada kata-kata yang mungkin konotasinya negatif. Yaitu seperti, "Kok kamu sering banget ya nunda pekerjaan?" Gitu. Tapi sebenarnya yang kita maksud dengan menunda pekerjaan adalah ketika kita melihat dia hanya mengerjakan tugas di malam sebelumnya, dia di H-1 atau di H-1 jam gitu. Jadi kita yang kita maksud menunda adalah mengerjakan tugas di malam sebelumnya. Yang ketiga contohnya misalnya adalah ada dampak nih dari interpretasi seseorang terhadap pikiran dan perasaan intensi orang lain. Misalnya kita melihat nih rekan kerja kita, mau melamar pekerjaan tuh, terus kita bilang, "Ah, kayaknya dia nggak bakal deh dapat pekerjaan itu," gitu. Nah, itu kan adalah suatu evaluasi nih gitu. Tapi observasinya apa? Ternyata observasinya kita tahu bahwa kemarin dia, rekan kerja itu menyampaikan ke kita bahwa, "Kok kayaknya aku nggak pede ya, aku kayaknya ngerasa nggak bakal dapet deh di pekerjaan ini," gitu. Jadi ada observasi, ada perilaku spesifik yang dilihat di situ, yang bisa kita dengar, yang bisa kita amati. Nah, di sini kita juga perlu sadari ketika melakukan observasi atau pengamatan, kata-kata seperti selalu, tidak pernah, kapan saja, itu memang, merupakan ekspresi dari sebuah observasi atau pengamatan. Seperti, setiap aku lihat kamu telepon, kamu tuh selalu ngomong kayaknya kurang lebih 30 menit deh. Itu adalah sebuah observasi. Atau kita bisa menyampaikan, "Aku nggak bisa ingat kapan kamu menuliskan itu, tapi nggak pernah deh aku menerima pesan kamu." Ya, itu adalah sebuah observasi. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah kita beberapa kali atau mungkin tanpa sadar menyampaikan hal-hal itu dengan cara berlebihan atau menjadi digeneralisir gitu. Misalnya menjadi, "Wah kamu sibuk terus, kamu nggak pernah ada waktu aku butuh, kamu nggak pernah bantuin aku, kamu nggak pernah, mmm, ngertiin aku," gitu. Nah itu semua adalah hal-hal yang dianggap berlebihan dan mungkin menjadi digeneralisir gitu. Kita nggak bisa menyebutkan perilaku mana yang dianggap sebagai sibuk terus gitu. Nah, sekarang saya mau meminta nih, teman-teman untuk kira-kira nih dari pernyataan yang pertama ini adalah observasi atau evaluasi ya? Ya, ini observasi ya? Betul, karena ada suara nafas tersengal dari rekan satu tim. Kemudian yang kedua, semi tidak menanyakan pendapatku ketika rapat. Ini observasi atau evaluasi ya? Mungkin teman-teman bisa ketik aja deh di chat box. Semi tidak menanyakan pendapatku ketika rapat. Ini observasi atau evaluasi? Oke, observasi. Ya, yang kedua ini sebenarnya adalah observasi. Jadi, ketika dalam suatu rapat, saya tidak diberi kesempatan untuk menanyakan, memberikan pendapat di dalam suatu rapat.
gitu. Nah, kalau yang ketiga, Raffi merupakan manajer yang pemarah. Ini observasi atau evaluasi? Wah, hebat ya, semua sama, evaluasi, betul. Jadi yang ketiga ini adalah evaluasi, karena ada kata-kata, manajer yang pemarah gitu. Sementara perilaku seperti apa sih yang menunjukkan Raffi adalah seorang yang pemarah? Kita lanjut ke elemen yang kedua, yaitu perasaan gitu. Jadi elemen perasaan ini adalah elemen yang sebenarnya cukup penting nih dari komunikasi dengan empati. Karena seberapa banyak sih dari kita yang sebenarnya bisa mengekspresikan perasaan atau mengenali perasaan? Kebayang nggak waktu kecil kita itu sebenarnya punya perasaan yang sangat beragam ya gitu. Ketika kita, haus kita nangis, ketika berantem nangis gitu. Tapi dari kecil kita diberikan pola bahwa kalau nangis atau merasakan sesuatu tuh ya harus cepet-cepet udahan gitu, udah diem diem diem, atau kemudian kita didistraksi dengan cara-cara yang lain gitu. Nah, tanpa disadari pola-pola itu membuat kita merasa bahwa perasaan itu tuh menjadi terbatas gitu atau nggak bisa diekspresikan. Kayak nada-nada gitulah, cuman dari do sampai si gitu ya, kayaknya cuman terbatas di itu. Tapi ketika kita menyadari lebih dalam, ketika kita bisa membedakan perasaan-perasaan itu, ada banyak nuansa di situ ketika kita bisa menyadari dan me meng-embrace mengenali perasaan kita dan ya nggak apa-apa loh punya perasaan ini, itu akan menjadi lebih harmoni gitu, menjadi menjadi situasi atau menjadi sesuatu yang kayaknya ya nggak apa-apa punya banyak perasaan gitu. Tapi perasaan itu apa aja sih gitu. Jadi ada di diri kita sebenarnya ada beberapa emosi dasar ya gitu, dan ada beberapa turunannya gitu. Emosi dasar tuh seperti bahagia, sedih, jijik, marah, takut, terkejut gitu, dan ada emosi turunannya. Nah, saat ini saya mau tahu dong gitu, bolehkah rekan-rekan di sini jujur terhadap diri sendiri saat ini, apa sih perasaan pada hari ini yang dirasakan pada hari ini atau mungkin pada beberapa hari ini yang rasanya emosinya tuh cukup perasaannya cukup mendominasi gitu, cukup kuat. Boleh nggak dibagi? Bisa diketik juga di chat box. Bahagia, wah. Yang lain ada lagi? Damai, gelisah, cemas, bersyukur, macam-macam ya. Terima kasih banyak sudah jujur atas perasaannya pada saat ini. Dan kalau juga boleh saya jujur, mungkin beberapa hari ini juga perasaannya juga lagi sedih gitu ya, karena ada beberapa hal yang terjadi, kehilangan orang terdekat, dan itu masih mendominasi perasaan sedih itu sampai saat ini gitu. Tapi saya terima kasih karena teman-teman udah jujur atas diri sendiri pada saat ini. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita membahas tentang perasaan nih rekan-rekan, Rosenberg tuh menyadari gitu bahwa perasaan tuh sering bias gitu ya. Kita kadang kadang nggak menyadari apa perasaan itu, jadi kesulitan gitu untuk membedakan apakah ini perasaan atau ini pikiran ya sebenarnya. Karena misalnya kalau kita menggunakan perasaan tapi diikuti dengan kata-kata menjadi seperti seandainya, seolah-olah, misalnya kayak aku seperti gagal, aku seolah hidup dalam kekangan, aku seolah nggak bisa apa-apa. Ternyata, itu sebenarnya bukan perasaan kita, tapi itu adalah buah dari pikiran kita. Atau teman-teman ketika menyadari bahwa mulai melibatkan pihak ketiga di perasaan kita. Ada melibatkan dia, mereka, hal ini, hal itu, atau aku merasa dia nggak ada apa-apanya, aku merasa dia nggak pernah bantuin aku. Nah, ternyata itu juga bukan perasaan gitu, itu adalah buah pikiran dari diri kita sendiri.
Kemudian ketika bagaimana, kita bisa memisahkan antara ini pikiran atau ini perasaan ya. Kita bisa mulai berlatih untuk mendeskripsikan sebenarnya apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Misalnya kita bisa menulis nih, contohnya adalah, "Kok aku ngerasa nggak cukup bagus ya sebagai pemain gitar?" Nah, ternyata di pernyataan ini, itu aku bukan perasaan yang jadi nggak cukup bagus, tapi aku sedang mengevaluasi kemampuanku bermain gitar, alih-alih mengekspresikan perasaan. Dan ternyata setelah dilihat lagi, tadi ada beberapa ragam emosi, mengenali emosi, oh ternyata dari situ aku tuh sedang merasa frustrasi sebenarnya karena permainan gitarku. Dan frustasi ini adalah merupakan perasaan yang sebenarnya di balik pernyataan aku merasa nggak cukup bagus gitu. Jadi memang di sini sangat penting juga bagi kita semua untuk bisa mengenali dan menyadari apa aja sih perasaan yang ada di dalam diri kita. Nah, sekarang saya juga mau tanya lagi nih ke rekan-rekan yang ada di sini. Dari pernyataan yang pertama, boleh di-chat diketik juga di chat box. Yang pertama ini, "Saya merasa kamu nggak suka dengan saya." Ini pernyataan dari pikiran atau perasaan kira-kira? Pikiran pikiran, iya. Wah, ada beragam ya, ada pikiran dan perasaan ya. Oke. Nah, jadi yang pertama ini, pernyataan ini merupakan pernyataan dari pikiran gitu. Saya merasa kamu tidak suka dengan saya. Tidak suka itu yang seperti apa gitu. Jadi kita perlu untuk mengenali lagi nih perasaan-perasaan kita. Oke, yang kedua, saya merasa takut ketika kamu berkata seperti itu. Ini pikiran atau perasaan? Ya, betul sekali. Ini adalah pernyataan dari perasaan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, "Aduh rasanya saya tuh pengen banget pukul kamu." Ini pikiran atau perasaan? Pikiran ya, benar. Jadi alih-alih menyampaikan atau mengekspresikan perasaan, di pernyataan ketiga ini malah fokus ke perilaku apa yang ingin kita lakukan ke orang tersebut. Ya perilakunya malah pengen mukul gitu. Jadi yang alih-alih mengekspresikan perasaan marahnya, yang disampaikan malah tindakan yang ingin dilakukan. Oke, kita lanjut ke yang elemen ketiga, yaitu kebutuhan gitu. Kebutuhan di sini Rosenberg, mengedepankan atau mengutamakan bahwa kebutuhan itu perlu loh sebenarnya dikenali dari diri kita dan dia tuh sebenarnya butuh pengakuan akan akar dari perasaan kita. Karena rekan-rekan tanpa kita sadari ketika kita, sedang mengenali kebutuhan kita, kita terkadang tanpa sadar meletakkan tanggung jawab kebutuhan itu atau perasaan itu ke orang lain gitu. Jadi di sini komunikasi dengan empati atau tanpa konflik sebenarnya meningkatkan kesadaran kita bahwa apa yang orang lain katakan dan lakukan mungkin sebenarnya cuma rangsangan, tapi tidak pernah menjadi penyebab dari perasaan kita. Perasaan itu muncul dari cara kita memilih untuk menerima apa yang orang lain katakan dan lakukan, serta dari kebutuhan dan harapan kita pada saat itu, gitu. Jadi Rosenberg di sini juga karena ini kan rawan nih, kita kadang-kadang meletakkan kebutuhan itu menjadi tanggung jawabnya orang lain gitu. Nah, ketika kebutuhan ini menjadi tanggung jawab orang lain, makanya kita menjadi mencari cara nih, cari strategi yang tepat gimana ya caranya agar orang lain bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, makanya di sini kalau tadi pikiran versus perasaan, di kebutuhan adalah versus strategi sebenarnya. Contohnya adalah kita kadang-kadang sering bilang ya, "Aku tuh butuh dukungan dari kamu." Strateginya tuh, aku pengen dapat dukungan yang
ya dari kamu gitu. Jadi tanggung jawabmu untuk memberikan aku sebuah dukungan. Kalau kamu nggak ngasih dukungan ya aku nggak bisa apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ketika kita menggunakan pernyataan itu atau kita melakukan cara untuk memenuhi kebutuhan dengan hal seperti itu, kita menjadi seolah-olah, bergantung dengan orang lain dan dia yang harus memenuhi tanggung jawab itu. Padahal kalau mau dilihat lebih dalam lagi sedikit gitu ya, sebenarnya ketika kita menyampaikan, "Aku butuh dukungan dari kamu," sebenarnya kebutuhannya apa sih? Oh ya, kebutuhan mendasarku, kebutuhan terdalamku yang mungkin paling dalam, itu ya sebenarnya aku butuh dukungan gitu. Jadi alih-alih bilang, "Aku butuh dukungan dari kamu," ya sebenarnya kita bisa menyadari bahwa, "Oh ya, aku tuh sedang butuh dukungan saat ini." Karena ketika kita mulai melibatkan tanda kutip dari kamu atau orang lain, maka hal itu sudah nggak jadi kebutuhan yang universal lagi sebenarnya gitu. Dan hal-hal seperti ini akan membuat kita menjadi rentan konflik dengan orang lain karena ya tadi jadi tanggung jawabnya mereka gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia tuh gitu. Rosenberg di sini menyampaikan bahwa ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang ada dalam diri kita gitu ya. Jadi ada kebutuhan otonomi, kita perlu memiliki nilai, ada kebutuhan untuk merayakan dan dirayakan diri sendiri dan orang lain. Ada kebutuhan integritas, menjadi diri sendiri, bermakna, kreatif, punya ide, dan sebenarnya juga ada kebutuhan untuk saling bergantung juga gitu. Penerimaan, apresiasi, butuh dekat dengan orang lain, butuh berinteraksi, ada kebutuhan juga untuk bersenang-senang, ada kebutuhan spiritual, kebutuhan fisik gitu ya, air, makan, tempat tinggal, kebutuhan biologis. Nah, itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita sebenarnya miliki, tapi mungkin selama ini kurang kita kenali karena kita anggap ya, ya udah ya itu hal-hal yang biasa-biasa aja. Nah, kadang ketika kita terlalu lekat gitu ya, karena kita nggak tahu kita butuh apa, kemudian kita menjadi bergantung dengan orang lain, kadang itu menjadi, ikatan buat diri kita sendiri dan menjebak diri kita gitu. Bahwa kita menjadi capek gitu ya, kok orang lain gitu ya, kok orang lain yang terus-menerus aku ngertiin gitu, tapi nggak ada yang ngerti aku. Atau malah kita pengennya menjadi, kok aku malah jadi nggak bisa apa-apa ya kalau misalnya nggak ada orang lain gitu. Nah, ketika kita mulai menyadari hal-hal tersebut, sebenarnya kita, sudah satu langkah nih lebih maju gitu. Kita cukup cukup sadar bahwa kita punya masalah loh di bagian kebutuhan ini gitu. Nah, di sini disampaikan sebenarnya gitu, ada beberapa tahapan yang pernah atau sedang kita alami untuk terbebas secara emosional sebenarnya gitu. Jadi yang pertama adalah kita melihat diri kita, bertanggung jawab atas perasaan orang lain atau sebaliknya, dan kemudian ada emosi-emosi yang menjengkelkan yang muncul, kita jadi marah, kita jadi nggak suka gitu ya, kita menjadi merasa nggak nyaman gitu karena kita berada di tahap di mana kita ingin lepas dari jeratan-jeratan tadi, tapi kita juga belum siap gitu untuk menerima konsekuensinya mungkin. Jadi banyak emosi yang muncul dan mungkin nggak nyaman. Dan ketika kita mulai perlahan bisa mengenali emosi tadi dan membebaskan diri dari atau meregulasi emosi dengan baik, perlahan-lahan kita akan bisa berada di tahap yang ketiga, yaitu pembebasan emosional dan mulai bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Kita punya intensi lagi dan kita bisa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan apa nih yang bisa kita lakukan untuk terbebas dari ikatan tadi. Nah, kalau tadi adalah, mmm, kebutuhan-kebutuhan yang udah dijelaskan, sekarang saya juga mau tanya nih ke rekan-rekan, kira-kira yang latihan ketiga ini merupakan bentuk pernyataan kebutuhan atau bukan ya? Jadi yang pertama ada, "Saya tersinggung ketika kamu mengabaikan berkas yang saya berikan." Ini pernyataan dari suatu kebutuhan atau bukan? Oke, bukan ya.
Iya, jadi memang ini adalah bukan pernyataan dari kebutuhan. Kenapa? Mungkin terkesan ada perasaan yang disampaikan ya, tersinggung gitu. Tapi di sini kita nggak menyampaikan secara jelas kebutuhan apa yang kita miliki di pernyataan yang pertama ini. Oke. Yang kedua, saya sedih ketika kamu sibuk bekerja. Saya berharap sebenarnya kita bisa punya waktu nih untuk makan siang bareng, gitu. Ini pernyataan kebutuhan atau bukan? Betul. Jadi ini adalah yang kedua adalah pernyataan dari kebutuhan sebenarnya. Yang ketiga, saya merasa kecewa nih ketika kamu bilang akan mengerjakan tapi sebenarnya jadi terbengkalai. Ini pernyataan kebutuhan atau bukan? Hmm. Oke. Wah, dia pinter-pinter ini. Benar, jadi yang ketiga ini bukan pernyataan kebutuhan sebenarnya, karena lagi-lagi tidak ada spesifik yang jelas yang bisa kita sampaikan apa yang kita butuhkan dari sini. Nah, kita lanjut nih ke elemen yang keempat gitu ya. Tadi kita kan udah membahas tentang observasi atau pengamatan, kemudian perasaan, dan kebutuhan gitu ya. Dan kemudian elemen yang keempat adalah permintaan gitu. Jadi ketika kita punya, pengamatan, ketika kita bisa kenali tadi apa yang kita rasa dan apa yang kita butuh, kita juga boleh kok sebenarnya untuk menyampaikan ke orang lain apa yang kita inginkan sebenarnya, gitu. Kita bisa menyampaikan itu dengan sebuah permintaan. Tapi kadang-kadang kayak yang sebelumnya ini tadi, ketika permintaan itu tidak disertai dengan adanya penjelasan akan kebutuhan, maka permintaan itu akan rentan dengan yang namanya konflik atau menjadi terkesan sebagai suatu tuntutan. Ini juga yang di-highlight oleh Rosenberg juga bahwa permintaan itu tuh kadang suka, versus gitu dengan tuntutan gitu ya jadinya. Tapi gimana sih agar kita bisa meminta sesuatu ke orang lain, tapi dengan cara yang baik, dengan yang positif dan tidak terkesan seperti menuntut, gitu. Jadi yang pertama adalah bisa gunakan permintaan secara spesifik sebenarnya. Contohnya, di sini ada pernyataan yang pertama, "Saya meminta Anda untuk menghormati saya." Nah, mungkin terkesan kita sudah menyampaikan apa yang diinginkan gitu ya. Tapi sebenarnya di kalimat ini nggak jelas gitu permintaannya apa. Karena apa yang menandakan rasa hormat itu belum tentu juga menunjukkan rasa hormat ke orang lain gitu. Jadi bisa beda nih, hormat menurut si A akan berbeda dengan menurut kita gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan perilaku konkret nih, apa yang menjadi kebutuhan kita akan rasa hormat. Misalnya dengan, "Oh, saya meminta Anda untuk menghadiri rapat tepat waktu," gitu. Karena dengan hadir tepat waktu, saya merasa bahwa Anda juga menghormati situasi ini dan menghormati saya, gitu. Dan yang kedua adalah menyampaikan apa yang kita inginkan, bukan hal yang kita nggak inginkan gitu. Misalnya kita ingin untuk orang itu tidak menyela pembicaraan gitu ya, atau rekan kerja kita nggak menyela pembicaraan dan nggak menghentikan ide orang lain. Jadi alih-alih kita bilang, "Saya tuh minta Anda untuk tidak menghentikan ide orang lain." Nah, ini kan menyampaikan apa yang kita nggak inginkan kan sebenarnya. Jadi kita bisa ubah kalimatnya dengan, lebih spesifik. Misalnya, "Oh, saya minta di pertemuan rapat besok boleh dong ya kita punya waktu untuk, mengungkapkan pendapat secara bergiliran 2 menit aja deh. Pas kita ngomong, orang lain diem sampai pendapat selesai diungkapkan. Jadi menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin kita anggap kayaknya kita udah menyampaikan dengan, baik gitu ya, intensinya baik, tapi kita kan tidak bisa juga mengendalikan respon dari orang lain ya, gitu. Jadi ketika kita mendapatkan jawaban yang di luar ekspektasi kita, atau dia jawab enggak gitu, ya nggak apa-apa juga sebenarnya, tapi yang bisa kita lakukan adalah ngecek lagi nih gitu, kira-kira, dia sebenarnya ngerti nggak ya dengan permintaan kita tadi gitu.
Atau kita ada di persepsi yang sama nggak ya gitu ketika saya menyampaikan permintaan tadi gitu. Bisa juga dengan ngecek ke lawan bicara kita dengan, oke, biar kita ada di posisi yang sama nih, persepsi yang sama, boleh nggak disampaikan lagi gitu, menurut kamu atau menurut Anda tadi kira-kira apa sih yang saya minta? Gitu. Jadi, dicek lagi agar juga sama gitu pengetahuannya tentang permintaan tadi. Oke, latihan lagi deh yang keempat. Yang pernyataan pertama, "Aku ingin kamu memahami aku." Ini permintaan atau tuntutan? Oke, tuntutan, permintaan. Ada tuntutan, ada permintaan. Oke, jadi pernyataan yang pertama ini sebenarnya adalah sebuah tuntutan gitu. Karena permintaannya tidak spesifik tadi ya gitu. Apa sih yang diminta dengan memahami itu, bentuk memahami seperti apa yang diinginkan. Oke, kemudian yang kedua, aku ingin kamu menyebutkan satu hal yang telah aku lakukan yang selama ini kamu apresiasi. Ini permintaan atau tuntutan di pernyataan yang kedua? Iya, jadi yang kedua ini adalah permintaan sebenarnya. Ketika kita bisa meminta dengan spesifik, apa sih satu hal yang bisa kamu sebutin gitu, yang bisa kamu apresiasi yang ketika aku melakukan sesuatu gitu. Kalau yang ketiga, aku harap kamu bisa lebih percaya diri. Yang ketiga ini permintaan atau tuntutan? Ya macam-macam ya, ada permintaan, ada tuntutan juga. Yang ketiga ini sebenarnya adalah pernyataan dari sebuah tuntutan gitu. Karena percaya diri itu kan sesuatu yang kurang spesifik gitu ya. Bentuk percaya diri seperti apa yang kita harapkan dari lawan bicara kita sebenarnya. Nah, ketika kita udah bicara tentang bagaimana kita menyampaikan permintaan kita ke orang lain, itu, kadang-kadang juga tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Ada hal-hal yang rasanya, "Kok aku niatnya udah baik, tapi kok kayaknya konflik terus," gitu ya. "Kok nggak nemu-nemu solusi nih sepertinya. Apa ya yang kemudian bisa aku lakukan?" Gitu. Atau malah kadang-kadang ketika kita, komunikasi dengan orang lain, malah jadinya seperti kita cenderung menyalahkan diri sendiri gitu. "Oh kayaknya salah aku ya, nggak bisa ngertiin dia," gitu. Nah, ketika kita mengalami suatu, kondisi yang sulit atau ketika kita, mau menyampaikan sesuatu dengan tadi ya, dengan adanya observasi, dengan cara perasaan, dengan kebutuhan dan ada permintaan, kita bisa menyampaikan itu dengan formulasi seperti ini, gitu. Jadi ini, disebut dengan pernyataan saya atau I statement sebenarnya. Jadi ketika kita bisa menyampaikan, "Saya merasa," kita bisa ungkapkan nih perasaan kita gitu, ketika sebutin observasinya tadi seperti apa, perilaku spesifiknya. Kemudian sebenarnya karena saya butuh untuk, nah, sebutin aja kebutuhan kita tadi seperti apa dan permintaan kita apa. Yang saya harap kita bisa sampaikan permintaan yang spesifik dan konkret gitu. Karena kadang-kadang ketika kita bisa menyampaikan, pernyataan-pernyataan ini dengan baik, dengan mungkin nggak ideal seperti ini juga ya gitu, tapi ketika kita bisa menyampaikan ini, itu akan diterima oleh lawan bicara kita dengan lebih lebih santai gitu, kita bisa mereka juga bisa memposisikan dirinya ada di posisi kita dan mengerti kebutuhan kita. Nah, tapi, balik lagi ya, kadang-kadang ketika kita berusaha menyampaikan ini kan responnya tuh suka di luar ekspektasi kita ya, gitu. Ketika ketika, rekan-rekan mencoba menyampaikan tapi direspon dengan tidak enak gitu, misalnya seperti ini, apa sih yang akan rekan-rekan rasakan gitu ketika ada yang ngomong, "Kamu tuh orang paling egois yang pernah aku temui." Apa yang akan kemudian dirasakan?
Boleh nggak dibagi perasaannya ketika mendengar pernyataan ini? Jengkel. Ada lagi? Santai. Macam-macam ya. Ada lagi? Oke, jadi memang kalimat ini tuh kalimat yang cenderung menimbulkan konflik ya sebenarnya, karena ada penilaian di situ. Nah, tapi kemudian bagaimana sih cara mengatasi ketika ada pembicaraan-pembicaraan yang sulit? Bagaimana cara kita meresponnya atau apa yang harus kita lakukan di situ? Hal yang bisa dilakukan pertama adalah dengan berhenti berbicara sebenarnya. Ini bukan silent treatment ya maksudnya, tapi dengan kita memberi waktu ke diri sendiri dan orang lain gitu, bahwa, "Hey, kalau kita ngomongin ini terus kayaknya ini nggak akan kemana-mana nih pembicaraannya. Jadi kita bisa berhenti aja dulu sebentar, terus nanti kita ketemu lagi di pukul sekian atau besok malam gitu, di waktu yang disepakati," gitu. Dan di waktu yang disepakati tersebut, kita benar-benar membahas hal-hal yang kita kurang sukai tadi, gitu. Dan balik lagi menggunakan 4 elemen yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah adanya pertimbangan nilai gitu. Dengan menyampaikan latar belakang permintaan kita, kemudian kita juga bisa cek lagi nih perasaan dan kebutuhan lawan bicara, kita bisa kok untuk mengatasi pembicaraan-pembicaraan yang sulit gitu. Dan dari situ kita menjadi fokus kepada solusi dari situasi yang sebenarnya sedang kita hadapi. Hal yang ketiga adalah dengan menggeser sudut pandang kita sebenarnya. Jadi dengan menggeser sedikit saja sudut pandang kita, kita bisa sama-sama menyadari dan mengakui serta menerima kebutuhan masing-masing gitu. Jadi saling cari tahu lebih dalam kebutuhannya satu sama lain gitu. Karena sebenarnya menggeser sudut pandang itu adalah ya bentuk kemauan gitu atau kesiapan juga dari diri kita untuk bisa berkontribusi kepada kehidupan orang lain. Oke, nah yang kelima ini adalah bagaimana membangun lingkungan kerja dengan empati. Oke, ketika kita sudah berbicara tentang menyampaikan pendapat kita, meminta orang lain mengerti kita juga, tapi bagaimana sih caranya supaya kita bisa membangun itu nih di lingkungan kerja gitu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan masukan yang bernilai atau bermakna sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah dengan coba cek diri kita sendiri. Udah siap belum ya untuk menerima masukan? Dan yang kedua adalah kita perlu tahu nih fakta-fakta yang ada di situasi itu ketika kita mau memberikan masukan ke orang lain di dalam lingkup kerja. Yang ketiga, nilai apa sih yang kita bisa dapatkan dari hasil yang sudah kita amati dari rekan kerja kita? Dan yang gak kalah penting juga adalah kita bisa ngecek dulu nih sebelum kita menyampaikan, kita cek kira-kira kedengarannya kalau di aku gimana ya gitu. Masih terkesan, menyerangkah, berkonflikkah, atau kayaknya udah oke nih. Selanjutnya, kita juga bisa buat saran yang konkret yang bisa dilakukan lawan bicara. Saran-saran yang masuk akal, yang yang bisa dilakukan gitu. Dan yang terakhir adalah kita juga perlu siap nih dengan segala kemungkinan untuk kita perlu explore hal bersama. Contohnya adalah dalam kalimat ini. Misalnya di situasi ini ada seorang pimpinan yang menyampaikan ke bawahannya gitu ya. "Hey, gimana pekerjaan kamu yang terakhir? Sistem bookingnya seperti apa ya?" Di sini ada membangun raport atau membangun hubungan yang siap gitu, jadi lebih hangat gitu ya, nggak tiba-tiba diserang gitu dengan kalimat dengan masukan-masukan tadi. Jadi ada raport yang dibangun. Kemudian berikan apresiasi, "Saya apresiasi banget loh, pasti butuh kerja keras ya ketika kamu belajar sistem booking itu, karena itu kan hal baru gitu. Saya juga udah baca draft,
Saya juga suka sama kalimat yang kamu tulis, itu ramah dan menyenangkan. Di sini ada apresiasi yang diberikan. Kemudian kita juga bisa sampaikan, dari email yang kamu tulis, tapi kayaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih, kayak panjangnya kalimat, karena saya khawatir ini kan ada suatu pernyataan perasaan ya. Saya khawatir kalau terlalu panjang, pembaca kayaknya nggak akan baca sampai akhir dan nanti informasi kita malah jadi miss. Informasi kita malah jadi miss atau tidak diterima, itu merupakan concern. Dan tadi ya, fakta adalah ya panjangnya kalimat tadi, gitu. Kemudian kita bisa berikan saran di situ. Sarannya adalah, coba kalau saran saya sih batasin aja kata-katanya supaya nggak lebih dari 300 kata gitu. Ini kan sarannya masuk akal ya. Nah, tapi karena kita juga terbuka akan eksplorasi, kita juga bisa tanyakan gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kan kamu yang nulis nih di email tadi, kira-kira menurut kamu ada hal nggak yang bisa diupayakan dari sini? Gitu. Jadi ada kesempatan untuk bisa explore satu sama lain. Ini adalah contoh dari memberikan masukan. Tapi selain memberi masukan, kita juga perlu siap juga ya untuk menerima masukan gitu. Artinya kita perlu cek gitu. Kita siap nggak ya kalau kita terima masukan gitu. Apa sih yang bisa buat kita percaya kalau kita perlu menerima masukan itu gitu. Dan yang kedua, kita juga perlu berlatih nih untuk mendengarkan pesan tanpa adanya interpretasi negatif. Cek juga, kenapa ya orang ini sampai memberikan masukan ke saya? Pentingnya di mana ya? Dan apa juga yang membuat ini penting bagi saya maupun orang tersebut? Apakah mungkin ini adalah proyek yang sedang berjalan atau untuk kepentingan perusahaan? Kemudian yang ketiga adalah ambil masukan yang berguna untuk kita. Jadi kita memilih mana masukan yang positif gitu untuk kita. Kemudian ini adalah salah satu contohnya, yaitu ketika kita menerima masukan. Hey, aku lihat beberapa kali kamu datang terlambat terus ya ke kantor. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Karena hal tersebut sebenarnya berdampak nih juga ke ritme kerja dengan rekan-rekan yang lain dan pengaruhnya ke tugas yang tertunda. Ketika kita mendapatkan masukan seperti itu, kita bisa merespon dengan, oh ya, makasih ya udah kasih tahu aku hal tersebut. Maaf banget kalau ternyata ini berdampak ke rekan-rekan kerja yang lain. Maaf kalau aku kurang menyadari bahwa mereka kesel sama perilaku ini. Jadi aku akan memperbaiki hal ini. Gitu. Dan ketika di lingkungan kerja, ketika membangun hubungan yang dengan empati, kita perlu ingat 7K, yaitu ada kesatuan, kita menyadari bahwa ada kebutuhan mendasar dari setiap tindakan, adanya koneksi, bahwa kita tuh saling terhubung loh satu sama lain dengan kebutuhan yang sama. Adanya kelimpahan, semakin banyak kemungkinan akan semakin banyak strategi dan pilihan-pilihan. Adanya kreativitas, jadi solusi saling menguntungkan juga ketika semuanya sama-sama kreatif. Adanya kekuatan bersama, yaitu setiap orang tuh berdaya, dan ketika kita bareng-bareng makanya nggak ada lagi persaingan untuk saling mendapatkan kekuasaan gitu. Ada lagi kemungkinan ketika kebutuhan kita diakui dan juga ada perbedaan, maka pilihan itu menjadi sebuah kemungkinan sebenarnya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan memperhatikan kebutuhan setiap orang. Saya juga berarti sedang memperhatikan kebutuhan saya sendiri. Oke. Nah, itu adalah slide terakhir dari materi kita saat ini. Kita punya 5 menit aja untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau menyampaikan pendapat atau pertanyaan atau mungkin merasa kayaknya nggak gitu deh untuk menyampaikan suatu permintaan gitu. Adakah teman-teman atau rekan-rekan yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat? Bagaimana cara berkomunikasi secara empati walau sudah dalam keadaan emosi? Oke, ini hal yang kadang sering terjadi ya ketika kita itu penuh dengan tension, penuh dengan tegangan, itu kan sebenarnya kita jadi sulit untuk berpikir jernih gitu ya.
Tapi sebenarnya faktanya ketika kita emosi itu kan kita bisa mengenali detak jantung kita ya, kadang-kadang tuh langsung deg-degan gitu, atau, kita jadi keringat dingin, atau kemudian rasanya tuh kayak pengen memukul sesuatu gitu. Nah, ketika kita menyadari adanya perubahan tadi ya, perubahan sensasi dalam diri kita, kemudian ada muncul perasaan-perasaan yang nggak nyaman sebenarnya, kita bisa kok untuk ambil waktu sejenak dulu, berusaha untuk menurunkan tegangan tadi gitu. Caranya bisa mungkin dengan relaksasi, atau kemudian bisa keluar dulu, cari menghirup angin di luar gitu ya. Kita bisa, mmm, membasuh muka, minum air putih gitu, karena ketika kita memberikan waktu sedikit gitu ya, memberikan jeda ke diri kita, maka otak itu sebenarnya juga sedang memproses agar tegangan-tegangan tadi tuh menjadi lebih reda gitu. Jadi ketika tegangannya lebih reda, kita juga bisa menjadi berpikir lebih jernih. Kayak yang kita bahas di sebelumnya tadi adalah mungkin dengan berhenti bicara dulu gitu. Dengan, kalau kita mikir kayaknya ini nggak bisa nih kemana-mana nih pembicaraannya, ya udah stop aja dulu, kita sampaikan, kayaknya kita butuh waktu deh gitu. Kita nanti ketemu lagi 2 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, 10 menit lagi ya, atau besok ya gitu. Jadi ketika ada jeda di situ, kita bisa memberikan diri kita juga kesempatan untuk lebih calm down, dan kita bisa mengembangkan 4 elemen tadi, observasi, perasaan, kebutuhan, dan juga kita bisa mengenali kembali apa sih yang sebenarnya kita minta dari orang lain. Tuh. Ada lagi kah yang mau bertanya? Atau apakah sudah cukup menjawab Pak Henry atas pertanyaannya? Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu kalau masih ada yang mau bertanya, saya mau menyampaikan juga bahwa, rekan-rekan di sini bisa melakukan konsultasi one on one dengan psikolog dari Naluri. Itu bisa di-scan barcode-nya atau bisa dicek di websitenya Naluri, dan bisa download juga aplikasinya Naluri di sini. Jika perusahaan rekan-rekan juga punya program kesehatan yang bekerja sama dengan Naluri, bisa cek dengan HR-nya untuk cara registrasinya secara lebih lanjut. Kita punya waktu 1 menit lagi menuju pukul 2 WIB. Adakah yang masih ingin ditanyakan? Oke, terima kasih atas webinarnya. Terima kasih juga atas kesediaan rekan-rekan semua di sini untuk terus hadir sampai selesai, dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita terima pada kesempatan kali ini bisa membawa perubahan atau bisa membawa hal baik untuk kita semua yang ada di sini. Handout-nya bisa di-download di kolom sebelah kanan ya, gitu. Bisa di-download setelah sesinya berakhir. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa dipraktekkan juga ya.
dipraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, 7K dan juga observasi, perasaan, pikiran, dan permintaan. Semoga bisa dipraktekkan bukan hanya di lingkup kerja saja, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Selamat siang.